Bacaan Injil pada Minggu Transfigurasi ini adalah Matius pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Matius 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya untuk bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya seperti putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam sebuah kunjungan untuk pelayanan, seseorang menawarkan saya untuk mampir ke rumahnya. Dia membubuhi tawaran itu dengan sesuatu yang sulit untuk saya tolak. Di rumah saya, Pak WP, ada berbagai ragam kopi, dan kami punya mesin kopi yang bagus. Maka melangkahlah saya, saudara-saudara, menuju ke rumahnya. Kami duduk sebentar di ruang tamu untuk kemudian berpindah ke ruang keluarga. Tempat di mana mesin kopi yang bagus seperti di kafe itu ada. Tempat di mana ada berbagai macam pilihan kopi. Dan dia menawarkan, "Pak WP, mau yang mana?" Pengen saya jawab, "Mau saya bawa pulang semuanya." Lalu kami duduk, saudara-saudara, di kursi dan ada banyak lukisan yang ada di ruang keluarga itu. Sang istri berbisik kepada saya, setengah berbisik dan berkata, "Ini hobinya Bapak yang mahal." Dan lukisan-lukisan itu memang bagus, saudara-saudara, terlihat indah dan sepertinya sangat jelas itu dikoleksi. Saya tidak tahu sekedar hobi atau nanti untuk dijual kembali sebagai investasi, tetapi ada begitu banyak yang menarik. Ketika saya duduk menikmati kopi itu, pandangan saya terpaku pada satu lukisan. Bagus, saudara-saudara, tetapi saya nggak ngerti maknanya. Itu sebuah lukisan yang di sebelah kanan atas dari lukisan itu ada gambar kaki-kaki unggas gitu ya. Ya kalau kayak ayam itu ceker, tetapi ini nampaknya burung, hanya kaki-kaki unggas yang ada di pojok sebelah kanan. Saya tidak mengerti apakah tuan rumah begitu sukanya dengan dimsum kaki sehingga itu pun mereka minta untuk lukis. Dan di dalam ketidakmengertian saya alihkan pandangan ke tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain itu, saudara-saudara, ada gambar kaki-kaki yang kurang lebih sama, tetapi posisinya di kiri atas gitu ya. Jadi kalau yang satu itu mirip unggas yang hanya kelihatan kakinya, barangkali lagi take off begitu. Lalu di sebelah kiri atas ini gambar kaki-kaki unggas yang mungkin sepertinya mau landing gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya terdiam, melihat 2 lukisan itu, sampai sang tuan rumah berkata kepada saya, "Bingung ya Pak lihat lukisan itu? Bingung ya lihat 2 lukisan itu?" Dan saya menjawab dengan jujur, "Iya,
loading saya agak lambat ini Pak, walaupun sudah diberi kopi. Lalu dia mengajak saya untuk mundur sejenak, lalu dia berkata kepada saya begini, jangan terpaku pada satu lukisan ini Pak, dan lukisan yang satunya lagi. Kalau Bapak terpaku pada dua lukisan ini, Bapak akan bingung, gak ngerti. Tiap lukisan kan dipigura gitu. Lalu dia menunjuk lukisan yang lebih besar ukurannya yang ada di tengah. Nah coba sekarang Bapak lihat lukisan di tengah ini. Dan itu mirip dengan serombongan burung atau unggas yang sedang terbang. Bapak mundur sedikit, coba satuin ketiga gambar itu. Perlahan-lahan saya mulai menangkap maksudnya. Gambar yang di figura kiri itu adalah kaki-kaki unggas yang memang sedang bergerak untuk terbang. Gambar utamanya di tengah yang lebih besar itu adalah memang unggas-unggas yang sedang bermigrasi. Dan satu gambar di figura terakhir sepertinya ingin menunjukkan unggas-unggas itu sudah landed. Atau hampir landed. Nah, saya menikmati gambar dan kisah yang ada di dalamnya. Sampai yang empunya rumah berkata begini. Kayak hidup ini kan Pak WP, sebaiknya jangan dipahami sepenggal-sepenggal. Kalau hidup ini kita pahami sepenggal-sepenggal, enggak ngelihat gambar utuhnya, barangkali kita akan mudah kecewa dan terluka. Nah saudara-saudara, saya ingin memakai pendekatan yang sama untuk melihat Matius 17 dan bagian paralelnya di dalam Injil yang selalu pasti akan dikhotbahkan tiap minggu transfigurasi. Matius 17 ayat pertama itu memberi petunjuk yang sangat jelas. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudaranya bersama-sama ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa atau mengalami transfigurasi di depan mata mereka. Peristiwa transfigurasi ini seperti gambar di tengah yang menjadi jelas bagi kita. Tetapi keterangan waktunya menjadi penting karena kita tahu gambar sebelum gambar yang di tengah itu. 6 hari kemudian, 6 hari sesudah apa? 6 hari sesudah Kristus itu berbicara bahwa dia datang ke dalam dunia ini, bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati di Yerusalem. Dan ketika mendengar gambaran tentang penderitaan itu, Petrus segera menariknya ke samping dan berkata, "Guru, jangan sampai hal itu terjadi padamu." Dan Yesus menoleh ke arah Petrus lalu berkata, "Engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah." Jadi satu gambar sebelum gambar yang utama soal transfigurasi yang menunjukkan siapa Kristus adalah gambaran tentang penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan Kristus. Penderitaan yang harus dia alami. Gambaran tentang penderitaan yang membuat manusia seperti Petrus seringkali berkata, sama seperti kita berkata, kalau bisa jangan ada penderitaan. Saya rasa Bapak Ibu juga setuju bukan dengan apa yang dikatakan Petrus? Kalau bisa di dalam hidup kita ini jangan ada penderitaan. Baik penderitaan akibat kesalahan kita sendiri, penderitaan dari kesalahan orang lain kepada kita, atau penderitaan dari alam yang menghadirkan bencana itu. Kalau bisa kan hidup ini kan gak usah ada penderitaan kan. Gak usah ada gempa bumi yang memakan begitu banyak korban. Gak usah ada orang jahat yang melukai, menyakiti kehidupan kita. Gak usah ada kesalahan atau kejerobohan kita yang menyebabkan kita menderita di dalam hidup ini. Kalau bisa gak ada penderitaan.
Gambar utamanya yang di tengah adalah transfigurasi yang menunjukkan siapa Kristus. Satu gambar di sisi kiri adalah gambaran tentang penderitaan yang harus Kristus jalani, tetapi ditolak oleh Petrus. Gambaran sesudahnya, saudara-saudara, sesudah peristiwa transfigurasi itu tidak kalah menariknya. Matius 17 ayat yang keempat, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, turun gunung setelah peristiwa transfigurasi itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api juga ke dalam air, dan aku membawanya ke murid-muridmu dan mereka gak bisa menyembuhkan dia." Gambaran sesudah peristiwa transfigurasi itu adalah gambaran tentang pergumulan insani, pergumulan manusiawi yang belum ada jawabannya, yang belum ada solusinya. Sehingga orang itu datang kepada Kristus. Ada gambar penderitaan yang seringkali membuat kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Ada gambar pergumulan yang tidak selesai, yang membuat kita seringkali bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Endingnya kayak apa? Dan ketika kita terpaku pada satu peristiwa penderitaan di dalam hidup kita, ketika kita terpaku pada gambar pergumulan yang tidak kunjung selesai dalam hidup kita, dan stuck di sana, macet di sana, kualitas hidup kita itu makin lama makin berkurang. Seperti orang yang tidak bisa berenang tenggelam di kolam atau lautan. Gak ada orang menderita, gak ada orang dalam pergumulan, dan itu membuat dia lebih cerdas, lebih semangat bekerja, lebih bermotivasi untuk mencari biaya. Nggak ada. Penderitaan yang menghamparkan pertanyaan mengapa ya Tuhan. Pergumulan yang belum selesai yang membuat kita bertanya sampai kapan ya Tuhan. Seringkali membuat kita nggak enak makan, nggak enak tidur. Sebagian orang mengejutkan kita, makan terus Pak WP. Atau malah tidur terus termasuk di gereja. Artinya maupun penderitaan atau pergumulan yang gak selesai itu mengubah diri kita. Membuat kualitas kehidupan kita makin lama makin turun. Sampai di titik di mana orang berkata kepada saya, "Pak, saya depresi. Pak, saya stres dan depresi." Diagnosis sudah ditegakkan dan memang saya depresi. Saya minum obat nih Pak untuk menjaga mood saya, menjaga saya untuk tetap hidup. Tetapi sejujurnya saya tidak beda barangkali dengan zombie-zombie yang ada di film-film itu. Ada dan bergerak tapi enggak ada jiwanya. Maka jangan macet, jangan stuck memandang penderitaan itu saja. Anda akan seperti saya yang memandang gambar di figura dan enggak ngerti ini apa. Jangan juga stuck macet memandang gambar pergumulan yang tidak kunjung selesai. Anda akan seperti saya yang melihat lukisan ketiga itu dan berpikir, ini apa? Tetapi mari kita perhatikan gambar yang ada di tengah, yang ada di sentral itu. Sebuah gambaran tentang pelayanan Yesus di mana ia menunjukkan siapa dirinya. Dia sang sabda yang menjadi manusia. Dia memperlihatkan kemuliaannya. Dia dicatat Alkitab berbicara dengan dua tokoh besar, Musa dan Elia di dalam perjanjian yang lama. Dia hadir dalam segala kemuliaan yang nampak pada dirinya.
Sebuah gambaran yang membuat Petrus sampai berkata begini, "Guru, kita di sini aja ya. Nanti kudirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Aku ngemper aja gak apa-apa deh." Kalau dalam bahasa masa kini. Karena Petrus tahu. Kenapa kita mesti turun gunung? Sebelum kita naik gunung, engkau berbicara tentang penderitaan. Kalau bisa kan tetap di sini terus menerus. Dalam suasana yang enak, menyaksikan penglihatan ilahi yang luar biasa. Menyaksikan Musa dan Elia muncul. Dan saya rasa kalau peristiwa itu terjadi zaman now, Petrus kalau sudah punya HP mungkin dia akan pegang HP-nya dan berkata, "Kemesraan ini jangan cepat berlalu." Enak di atas gunung ya Yesus, di bawah gunung ada banyak masalah. Dan benar kan ketika kita turun gunung kita harus menghadapi orang yang mengeluh kepadamu Yesus karena murid-murid lain tidak becus untuk menyembuhkan. Gambaran Kristus dan kemuliaannya transfigurasi diberikan bukan supaya para murid tetap ada di gunung. Gambaran transfigurasi Kristus itu diberikan supaya bersama dengan Yesus mereka sanggup turun gunung menghadapi berbagai macam pergumulan yang tidak kunjung selesai dan yang bisa menyergap siapa saja dan kapan saja. Jadi jangan stuck kepada gambar tentang penderitaan. Jangan stuck atau macet kepada gambar tentang pergumulan. Lihat dalam sebuah perspektif yang lebih utuh. Ada penderitaan, ada pergumulan, tetapi ada kehadiran Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Yang pada peristiwa transfigurasi itu Bapa di surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah ia." Di dalam tanda tanya yang barangkali ada di dalam dada. Mengapa peristiwa ini dan itu terjadi? Dengarkanlah Kristus. Di tengah segala pergumulan yang belum selesai, yang membuat Anda dan saya bertanya, sampai kapan ini? Jangan tenggelam di dalamnya, dengarkanlah Kristus. Sebab Sang Sabda itulah yang akan memandu perjalanan kehidupan kita. Sebab ada tertulis bahwa di dalam dan bersama dengan Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang, bukan? Lihat gambar utuhnya. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, Kristus ada di sana. Dan kehadirannya lah yang membuat kita sanggup menanggung penderitaan, hidup bersama dengan pergumulan. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara-saudara, ada banyak kenangan sebenarnya di gedung gereja yang lama, di ruang pendeta yang lama. Di ruang pendeta yang lama itu kan ada satu lemari kaca tempat saya biasa menaruh jubah, stola, kalung salib. Supaya saya nggak lupa gitu ya, nggak ada yang kececer. Jadi udah saya taruh aja di situ. Dan di luar dugaan saya seringkali satu hal yang nggak dimaksudkan, nggak direncanakan menjadi sarana Tuhan untuk berbicara. Suatu kali datanglah suami istri ini, bukan anggota gereja kita. Dan setelah mereka menceritakan tentang penderitaan mereka, pergumulan mereka, mereka meminta saya meletakkan tangan, mereka berlutut dan saya meletakkan tangan atas mereka, berdoa untuk mereka. Dan setelah amin, dia duduk lalu dia berkata, "Kami boleh minta satu hal lagi?" Boleh. Lalu ia menunjuk kalung salib yang ada
di lemari kaca itu dengan background jubah pendeta yang hitam ini. Boleh saya minta kalung salib itu untuk saya bawa pulang? Saudara, kalung salib itu sebenarnya kalung salib emas, saudara-saudara. Sepuhan. Harganya cuma 150.000 di kantor sinode, saudara-saudara. Lalu saya bilang, kalau Bapak berharap ini emas betulan, Bapak kecewa. Ada tertulis emas dan perak tidak ada padaku. Ini sepuhannya ada. Cuman 150.000, enggak bernilai Bapak Ibu. Lalu dia berkata, bukan soal nilainya Pak WP. Tapi ketika kita tadi berlutut berdoa, selesai Bapak menumpang tangan, saya buka mata. Sepertinya saya diingatkan lewat suara di dalam hati. Hidupmu gelap seperti jubah itu, tapi di atas kegelapan itu ada Kristus. Supaya kami ingat aja Pak WP, di tengah penderitaan dan pergumulan kami masih ada Kristus. Tentu kita tidak menyembah satu benda apapun termasuk salib. Tetapi apa yang nampak secara visual itu nampaknya cukup bagi mereka untuk mengingat. Bahwa mereka tidak boleh terpaku pada penderitaan. Bahwa mereka tidak boleh terpaku pada pergumulan. Bahwa mata mereka harus tertuju pada Kristus. Bahwa sabda Kristuslah dan bukan pertanyaan mengapa, sampai berapa lama, yang harus terus-menerus terngiang. Supaya mereka, juga Anda dan saya, kuat menjalani hari-hari yang ada. Hidup ini bisa menghadirkan penderitaan yang tidak pernah kita kira. Seperti hujan yang tahu-tahu aja bisa turun siang hari ini nanti. Hidup ini bisa membawa pada pergumulan panjang yang kita belum tahu jawabannya. Seperti sakit penyakit yang belum ketemu sebenarnya apa sih masalah utamanya. Dan di Minggu Transfigurasi ini kita diundang, jangan terpaku pada satu gambar penderitaan, jangan terpaku pada satu gambar pergumulan, lihat gambar utamanya, lihat gambar besarnya. Dan dengarkanlah Kristus yang bersabda kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ingatlah janjinya, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Saya tidak mengerti secara detail apa yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu juga sebagai keluarga. Tetapi kalau Anda hadir bersama dengan yang tercinta, suami, istri, orang tua, anak, atau siapapun, mari ambil waktu untuk berdoa bersama. Genggam tangan mereka, peluk mereka. Bersama-sama kita akan berdoa memohon agar mata kita tidak terpaku pada derita. Agar mata kita juga tidak terpaku pada pergumulan. Agar hati kita tidak terus bertanya, mengapa ya Tuhan? Agar jiwa kita tidak terus kemudian menderita dengan pertanyaan sampai berapa lama. Biarlah Kristus yang menjadi gambar utama di tengah, membuat kita memahami, membuat kita kuat
membuat kita tabah. Karena kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, karena kita mendengarkan suara-Nya. Ambil waktu berdoa bersama dengan yang tercinta. Dalam takut akibat penderitaan, dalam tanya karena pergumulan yang tak selesai, kami datang kepadamu bersama dengan yang tercinta. Tuhan, ingatkan kami ada Kristus di tengah-tengah semuanya. Kristus yang akan menyertai kami di dalam ketakutan kami. Untuk apa yang sudah terjadi, apa yang akan dihadapi. Ada Kristus yang bersama kami dalam pergumulan yang tak kunjung selesai. Dan kami tidak mau ditenggelamkan ketakutan, kami tidak mau ditenggelamkan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kami mau mendengar suara Kristus Sang Gembala kehidupan yang memanggil kami untuk datang dengan segala yang ada pada kami, sebab Engkau yang memberi kelegaan bagi kami. Besertalah dengan kami ya Kristus, lewat derita yang menyebabkan air mata mengalir, lewat tanya yang terus bergemuruh di dalam dada. Dan biarlah kami mendengar suara-Mu. Aku menyertai Engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin.